Fajar di atas Bukit Teh. Part kedua. Suatu kali, Ditya mengajaknya minum teh hangat di warung dekat kebun teh setelah jalan pagi. Aruna awalnya ragu, namun akhirnya setuju. Di warung teh sederhana itu, mereka mengobrol lebih banyak tentang kehidupan masing-masing. Tentu saja, Aruna masih menyimpan rapat detail masa lalunya yang paling pahit. Ditya bercerita tentang kesibukannya sebagai dokter, kecintaannya pada alam, dan bagaimana ia suka menghabiskan waktu luang dengan memahat. Aruna menemukan bahwa Ditya adalah pria yang cerdas, berwawasan luas, dan memiliki selera humor yang baik. Kedekatan mereka terjalin secara alami. Ditya tidak pernah memaksa atau bersikap agresif. Ia selalu sopan dan menghargai Aruna. Suatu sore, Ditya menelepon Aruna. "Saya ada tempat makan sate Madura baru yang enak. Mau coba?" tawar Ditya. Aruna merasakan getaran aneh di hatinya. Ada rasa senang, sekaligus takut. Ia tidak pernah merasakan perhatian tulus dari seorang pria setelah Arya. Setelah berpikir sejenak, ia menyetujui ajakan Ditya. Malam itu, mereka makan malam di warung sate yang ramai namun nyaman. Di tengah obrolan, Aruna memberanikan diri untuk sedikit membuka diri tentang masa lalunya tentang perceraiannya. Meskipun ia belum sanggup menyebutkan alasan sebenarnya yang dituduhkan padanya. Ditya mendengarkan dengan penuh empati. Setiap orang punya masa lalu, Bu Aruna. Yang penting bagaimana kita menjalaninya sekarang dan merencanakan masa depan, kata Ditya lembut. Kata-kata itu menenangkan hati Aruna. Hubungan mereka semakin dalam. Ditya secara terbuka menyatakan bahwa ia menyukai Aruna dan ingin hubungan mereka lebih serius. Ia tidak peduli dengan status Aruna sebagai janda. Ia melihat Aruna sebagai wanita yang kuat, tegar, dan baik hati. Aruna yang awalnya masih ragu, perlahan-lahan mulai membuka hatinya. Kasih sayang dan ketulusan Ditya meluluhkan keraguannya. Ditya adalah pria yang sangat berbeda dengan Arya. Ditya menghargainya, mendukungnya, dan membuatnya merasa berharga. Beberapa bulan kemudian, di puncak bukit yang menghadap hamparan kebun teh, Ditya melamar Aruna. Bukan dengan cincin berlian mewah atau kejutan yang berlebihan, melainkan kata-kata tulus dari hati. "Aruna, aku tahu kamu sudah melalui banyak hal. Aku tidak bisa menjanjikan kehidupan yang sempurna tanpa masalah. Tapi aku berjanji akan selalu ada di sisimu, mencintaimu, dan menghargaimu apa adanya. Maukah kamu membangun masa depan bersamaku?" Air mata mengalir di pipi Aruna. Kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan kebahagiaan. Ia mengangguk mantap. "Ya, Ditya, aku mau." Lembaran baru dalam hidup Aruna benar-benar telah terbuka. Harapan yang dulu padam, kini mekar kembali. Lebih indah dari sebelumnya. Ia percaya, bersama Ditya, ia akan menemukan kebahagiaan yang selama ini ia dambakan. Pernikahan Aruna dan Ditya dilangsungkan secara sederhana namun hikmat, dihadiri oleh keluarga dan sahabat-sahabat terdekatnya. Tidak ada pesta mewah yang hingar-bingar, hanya kehangatan dan ketulusan yang terpancar dari setiap tamu yang hadir. Aruna tampak begitu anggun dalam balutan kebaya tenun putih. Senyum bahagia tak pernah lepas dari bibirnya. Ditya, dengan setelan batik rapi, menatapnya penuh cinta dan kekaguman. Ibu dan ayah Ditya, yang sejak awal sudah menyukai Aruna karena kelembutan dan kesopanannya, menyambut Aruna dengan tangan terbuka ke dalam keluarga mereka. Bagi Aruna, ini adalah awal dari kehidupan yang benar-benar baru kehidupan, di mana ia merasa dicintai dan diterima seutuhnya. Setelah menikah, mereka menempati rumah Ditya yang cukup besar dan nyaman. Ditya adalah suami yang sangat perhatian dan pengertian. Ia tidak pernah menyinggung soal anak atau mendesak Aruna
untuk segera hamil. Sensitifnya ia terhadap topik tersebut bagi Aruna. Meskipun Aruna belum pernah menceritakan secara detail tentang tekanan yang ia alami di pernikahan sebelumnya, Ditya hanya ingin Aruna bahagia dan merasa aman bersamanya. Namun, sebagai wanita, Aruna tentu memiliki keinginan untuk memiliki keturunan dari pria yang sangat ia cintai. Suatu malam, setelah beberapa bulan menikah, Aruna memberanikan diri membuka percakapan dengan Ditya. "Mas," panggil Aruna lembut ketika mereka sedang bersantai di ruang keluarga, "aku ingin kita mencoba untuk punya anak." Ditya tersenyum. Diraihnya tangan Aruna dan digenggamnya erat. "Tentu, sayang, kalau kamu sudah siap, kita bisa memulai program kehamilan. Tapi ingat, jangan dijadikan beban. Apapun hasilnya nanti, itu tidak akan mengubah perasaanku padamu." Kata-kata Ditya membuat hati Aruna menghangat. Ia merasa begitu beruntung memiliki suami seperti Ditya. Keesokan harinya, Ditya membuat janji dengan seorang spesialis kandungan senior yang merupakan rekannya. "Kita periksa kesehatan reproduksi kita berdua secara menyeluruh ya. Ini prosedur standar untuk memastikan semuanya optimal," kata Ditya. Ditya yang proaktif dan suportif ini sangat berbeda dengan Arya yang dulu selalu menolak jika diajak periksa. Aruna menjalani serangkaian pemeriksaan, ada sedikit rasa cemas dalam hatinya. Takut jika vonis tanpa keturunan itu benar adanya. Namun, Ditya selalu mendampingi, memberinya semangat. Beberapa hari kemudian, hasil pemeriksaan keluar. Spesialis kandungan tersebut menjelaskan dengan rinci bahwa kondisi rahim dan sel telur Aruna sangat baik. Tidak ada masalah apapun yang ditemukan. Air mata kelegaan mengalir di pipi Aruna. Ditya memeluknya erat. "Sudah kubilang kan, kamu wanita yang luar biasa," bisik Ditya. Ditya sendiri juga menjalani pemeriksaan serupa. Sebagai seorang dokter, ia sangat paham pentingnya pemeriksaan bagi kedua belah pihak. Hasil ini menunjukkan bahwa Ditya dalam kondisi prima dan sangat subur. Fakta ini tidak mereka bahas secara mendalam, seolah mengkonfirmasi kecurigaan Aruna selama ini mengenai penyebabnya tidak kunjung hamil di pernikahan sebelumnya. Namun, ia tidak ingin membahas masa lalu itu lagi. Yang terpenting adalah masa depannya bersama Ditya. Mereka tidak perlu menunggu lama. Hanya 2 bulan setelah pemeriksaan itu, Aruna merasakan ada yang beda dengan tubuhnya. Ia sering merasa mual di pagi hari dan siklus bulanannya terlambat. Dengan hati berdebar, ia membeli alat tes kehamilan. Pagi itu, setelah Ditya berangkat ke klinik, Aruna memberanikan diri melakukan tes. 2 garis merah muda muncul dengan jelas. Jantung Aruna berdegup kencang. Ia menutup mulutnya, tak percaya. Air mata kebahagiaan langsung membanjiri pipinya. Ia hamil. Aruna ingin segera memberitahu Ditya. Ia menunggu dengan tidak sabar hingga suaminya pulang sore itu. Begitu Ditya masuk rumah, Aruna langsung memeluknya erat. "Ada kabar gembira," ucapnya dengan suara bergetar. Ia lalu menunjukkan alat tes kehamilan itu pada Ditya. Ditya yang awalnya sedikit bingung, langsung berubah menjadi ekspresi terkejut, lalu senyum lebar terkembang di wajahnya. Ia mengangkat Aruna dan memutarnya dengan gembira. "Benarkah ini sayang? Kita akan punya anak?" teriak Ditya, tak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Mereka berpelukan erat, berbagi keharuan dan rasa syukur yang tak terhingga. Kebahagiaan mereka semakin berlipat ganda saat pemeriksaan USG pertama. Spesialis kandungan yang menangani Aruna tersenyum lebar setelah mengarahkan alat USG ke perut Aruna. "Selamat, Pak Ditya, Bu Aruna, jantungnya ada 2. Ibu Aruna mengandung anak kembar." Aruna dan Ditya saling pandang tak percaya. Lalu tawa bahagia meledak dari keduanya. Anak kembar, ini benar-benar anugerah yang tak ternilai.
Sejak saat itu, Ditya menjadi suami yang semakin protektif. Ia memastikan Aruna mendapatkan asupan gizi terbaik, kontrol rutin ke dokter, bahkan seringkali membatalkan beberapa jadwal praktiknya jika Aruna merasa kurang sehat dan butuh ditemani. Ia memanjakan Aruna dengan perhatian dan kasih sayang. Setiap malam, Ditya akan mengelus perut Aruna yang mulai membuncit, mengajak bayi-bayi mereka berbicara. Rumah mereka dipenuhi dengan suasana sukacita. Kamar bayi mulai disiapkan dengan antusias. Ditya sendiri yang memilih perabotan bayi, tentu saja dengan warna netral, karena mereka memutuskan untuk tidak mencari tahu jenis kelamin bayi mereka hingga lahir nanti, ingin menjadikannya kejutan. Keluarga besar Ditya pun sangat antusias menyambut kehadiran mereka. Ibu mertua Aruna yang baru ini sangat baik, seringkali mengirimkan makanan sehat untuk Aruna atau sekadar menelepon untuk menanyakan kabarnya. Aruna merasa begitu dicintai dan dihargai. Kehamilan ini terasa begitu berbeda. Dulu, setiap bulan ia selalu diliputi kecemasan dan kekecewaan karena menstruasi yang datang. Kini, setiap hari ia merasakan keajaiban tumbuh di dalam rahimnya. Ia merasa menjadi wanita yang utuh, bukan karena ia hamil, tetapi karena ia dicintai dan bisa mencintai dengan tulus. Kebahagiaan ini menghapus semua luka masa lalunya. Ia bersyukur takdir telah membawanya pada Ditya, pria yang menunjukkan padanya arti cinta sejati dan memberinya kesempatan untuk merasakan keajaiban menjadi seorang ibu. Bahkan langsung, dua anugerah ini terasa begitu sempurna. 9 bulan penantian itu akhirnya mencapai puncaknya di suatu pagi. Aruna merasakan kontraksi pertama saat fajar baru saja menyingsing. Ditya, yang memang sudah siaga penuh selama beberapa minggu terakhir, dengan tenang segera mempersiapkan tas perlengkapan bayi dan Aruna yang sudah lama siap di mobil. Dengan penuh kasih, ia menuntun Aruna, membantunya mengatur napas, dan berusaha menenangkannya di tengah gelombang rasa sakit yang mulai intens. Perjalanan ke rumah sakit terasa begitu panjang bagi Aruna. Namun, kehadiran Ditya di sisinya memberinya kekuatan luar biasa. Spesialis kandungan yang menangani Aruna sudah menunggu. Proses persalinan berjalan relatif lancar, meskipun tentu saja melelahkan dan menguras energi Aruna. Ditya tak pernah lepas dari sisinya, menggenggam tangannya, membisikkan kata-kata penyemangat, dan sesekali menyeka keringat di dahinya. Ia menjadi sumber ketenangan di tengah badai rasa sakit yang dialami istrinya. Kemudian, terdengarlah tangisan pertama yang begitu dinanti. Seorang bayi laki-laki berhasil dikeluarkan dengan selamat. Ditya tak kuasa menahan air mata haru saat perawat memperlihatkan putra pertama mereka. Beberapa menit kemudian, disusul tangisan kedua, lembut namun tak kalah kuat. Seorang bayi perempuan cantik menyusul kakaknya lahir ke dunia. Dokter menyatakan keduanya sehat dan sempurna. Selamat, Pak Ditya, Bu Aruna, putra dan putri Anda sehat semua, ujar dokter sambil tersenyum. Aruna, meskipun sangat lelah, merasakan gelombang kebahagiaan yang tak terhingga. Air matanya bercampur dengan keringat, namun kali ini adalah air mata sukacita. Ditya mencium keningnya lama. "Kamu hebat sayang." "Terima kasih," bisiknya penuh haru. Ketika kedua bayi mungil itu dibersihkan dan diletakkan di dada Aruna secara bergantian untuk inisiasi menyusu dini, Aruna merasa hatinya meluap. Sentuhan kulit bayi Bania yang begitu lembut, aroma tubuh mereka yang khas, dan tatapan mata mereka yang masih sayu, namun seolah mencari perlindungan, semua itu adalah keajaiban. Ia tak henti-hentinya mengucap syukur. Ini adalah buah hatinya, permata jiwanya. Putra mereka, Aditya Kenzo,
yang berarti cahaya yang kuat dan sehat, dan putri mereka, Larissa Kirana, yang berarti terang yang indah. Aditya dan Larissa. Hari-hari pertama sebagai ibu baru dijalani Aruna dengan penuh semangat. Meskipun tidak mudah, tidur menjadi barang langka. Mengurus 2 bayi sekaligus membutuhkan energi ekstra dan kesabaran tanpa batas. Namun, Ditya adalah partner yang luar biasa. Ia tidak segan bangun tengah malam untuk mengganti popok atau membuatkan susu formula jika Aruna kelelahan. Ditya belajar dengan cepat cara menggendong, menenangkan, dan memandikan bayi. Kehadiran dan bantuannya sangat berarti bagi Aruna, membuatnya tidak merasa sendirian dalam menjalani peran baru ini. Ibu Ditya juga sesekali datang membantu, memberikan nasihat-nasihat berharga berdasarkan pengalamannya, namun tidak pernah memaksa atau mendikte. Aruna menikmati setiap momen bersama Aditya dan Larissa. Ia seringkali hanya duduk memandangi kedua bayinya yang tertidur pulas di boks mereka yang bersebelahan. Wajah-wajah mungil itu, napas mereka yang teratur, gerakan kecil tangan mereka, semua itu adalah pemandangan terindah baginya. Cinta yang ia rasakan untuk kedua anaknya begitu besar, melampaui apapun yang pernah ia bayangkan. Kadang, saat menatap Aditya dan Larissa, Aruna teringat masa lalunya. Teringat bagaimana ia dulu begitu merindukan kehadiran seorang anak. Bagaimana ia dicap tidak berguna karena tidak bisa memberikannya. Ada sedikit rasa getir saat mengingat itu. Namun, rasa itu segera tergantikan oleh rasa syukur yang meluap. Tuhan telah mengganti semua lukanya dengan kebahagiaan yang berlipat ganda. Ia tidak lagi merasa perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Kebahagiaannya saat ini adalah bukti terbesar dari segalanya.